Selamat datang di channel Casetrum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk cara download dan upload PLC merek Mitsubishi. Untuk tipenya sendiri saya pakai PLC FX3G 40M. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan versi-versi tipe-tipe atau tipe-tipe yang lain seperti FX3U, FX2N, FX1N. Itu hampir sama, mungkin hanya bentuk fisik dan secara memori dalamnya itu agak berbeda sedikit. Untuk secara beberapa bagian itu mirip sama, hampir mirip sama. Untuk data kabelnya saya pakai di sini ada dua jenis. Yang pertama seperti ini. Ini dari USB ke micro USB kalau tidak salah namanya. Seperti ini. Untuk kabel ini sendiri cukup sering saya pakai untuk download data atau membuat program pada PLC Mitsubishi, karena emang harganya ini juga murah, sekitar 20 atau 30 ribu, dan bisa kalian beli di toko komputer ataupun kalian beli secara online. Untuk yang kedua, ini yang termasuk cukup bermerek ya, dari mereknya sendiri Amsamotion. Ada 3 port di sini. Untuk kabel ini sendiri harganya cukup bisa dibilang nggak mahal sedikit, sekitar mungkin 150.000 ke atas, dan juga ada beberapa jenisnya juga tingkatannya. Kalau tidak salah ada 4. Saya juga belum terlalu paham untuk perbedaannya dari 4 jenis itu apa saja. Cuman selama saya menggunakan kabel ini mungkin dari beberapa tipe, ada FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, normal, tidak ada masalah. Kembali lagi. Untuk dari PLC sendiri, ketika kita akan mendownload atau upload program dari laptop komputer ke dalam PLC ini sendiri, kita pertama harus pastikan PLC ini normal dan bisa di on kan. Untuk menyalakan sendiri kita hanya cukup 2 port saja di sini. Ada L dan N. L itu untuk line fasa, N itu untuk netral. L ini untuk port yang di sini, N itu untuk yang di sini. Inputnya berapa? Bisa dari 100 sampai 240 volt AC. Jadi ini hanya untuk AC ya, bukan DC. Kalau untuk yang DC itu bisa untuk outputnya. Nah, di bawah ini cuman karena kita hanya untuk download dan upload, kita tidak memakai port ini. Dan yang kedua, ada juga deep switch di sini. Nah, ada di sini stop dan yang ke atas run. Nah, ini maksudnya itu ketika kita akan menyalakan PLC ini, itu ketika kita posisikan deep ini di stop, PLC ini itu tidak akan bekerja. Jadi dia hanya hidup, bisa menerima data, kita ambil datanya, tapi tidak bisa mengoperasikan mesin. Untuk mengoperasikan sendiri kita harus di on kan dulu deepnya. Nah, tadi ada 2 jenis kabel yang saya pakai, dan di sini juga ada 2 port. Saya kurang tahu untuk merek yang lain, cuma setahu saya untuk yang port lengkap itu kalau nggak salah di FX5U dan 3G itu yang ada 2 port. Untuk yang seperti FX1N, FX2 itu hanya 1 port saja. Nah, untuk tipe yang kecil ini bisa kita pakai di bawah. Nah, untuk satunya lagi kita tinggal masukkan ke port di USB-nya. Nah, nanti kita baca, masukkan ke GS Works-nya. Nah, untuk kabel yang satunya lagi, nah kita pakai yang ini. Perlu diperhatikan di sini ada sebuah tanda untuk menunjukkan patokannya di PLC-nya sendiri. Nah, ada tanda panah ini. Tanda panah ini nanti kita pastikan masuk di tanda panah ini. Harus lurus dengan ini. Jika tidak, maka tidak akan pas. Nah, seperti
seperti ini. Oke, bisa langsung aja kita mulai. Pertama nanti akan saya tunjukkan lagi diagramnya, arahnya kemana ini biar lebih jelas lagi, lalu kita akan mulai untuk proses download dan uploadnya. Oke, ini untuk gambar wiring diagram PLC Mitsubishi tipe FX3G yang saya buat secara simpel saja supaya lebih mudah dimengerti. Nah, untuk seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menyalakan PLC ini sendiri kita hanya membutuhkan dua terminal yaitu L dan N. Untuk L sendiri kita konekkan dari fasa. Fasa ini bisa diambil dari MCB juga bisa, NFB, MCC dan breaker lain sebagainya. Kita sambungkan ke terminal N, L, kemudian jalur netral kita sambungkan ke terminal N. Nah, setelah dua terminal ini disambungkan dan dinyalakan MCB-nya, maka PLC akan menyala dan LED power akan menyala. Setelah menyala kita langsung coba ke programnya. Nah, programnya sendiri di sini saya menggunakan GXWorks 2. Bisa juga menggunakan tipe yang lain, cuma saya lebih sering memakai program yang software yang ini. Nah, tampilan awal dari softwarenya GXWorks 2 seperti ini. Untuk software ini sendiri bisa kalian dapatkan dari Google secara gratis. Ya. Pertama kita klik online dulu, karena kita harus menghubungkan dari laptop ke PLC. Kita online, kemudian kita pilih read from PLC. Nah, di sini akan muncul pop-up. Nah, di sini kita harus memilih jenis PLC apa yang akan kita pakai. Karena tadi saya menggunakan tipe FX3G, jadi di sini saya memilih yang FX CPU. Jika kalian menggunakan Q series bisa menggunakan yang Q CPU atau mungkin yang model lainnya. Jadi kita klik yang ini, kemudian OK. Nah, kita tunggu sebentar hingga loadingnya selesai. Ya. Akan muncul seperti settingan seperti ini. Nah, ini untuk settingan kabel yang akan kita pakai. Nah, untuk tadi saya ada dua jenis kabel, akan saya contohkan satu-satu. Yang pertama yang menggunakan DB9. Di sini bisa kita dulu di device manager. Tinggal kita bisa kalian search sendiri device manager di pencarian, kemudian kalian klik. Di sini akan muncul ports COM and LPT. Nah, menggunakan COM4. Jika saya lepas kabelnya, tadi akan menghilang. Nah, tidak ada lagi. Nah, kemudian saya konekkan kembali. Nah, akan muncul lagi, berarti fokusnya ke sini dan penggunaannya kita hanya di COM4 ini. Nah, kemudian kita klik yang ini serial USB. Nah, kita klik yang ini RS232C. Nah, kita pilih COM4. Jadi kan tadi pakai COM5 bisa kita pilih COM5. Itu COM6 bisa kita pilih COM6 karena tadi menggunakan COM4, jadi saya di sini menggunakan COM4. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita connection test. Nah, connection test ini untuk mengecek apakah laptop kita memang bisa terhubung ke PLC-nya atau mungkin tidak bisa, mungkin karena gara-gara salah portnya atau mungkin kabel PLC yang kita pakai memang rusak atau PLC-nya sendiri memang sudah tidak bisa terkoneksi. Nah, untuk ini sendiri saya coba sudah bisa connect ya karena sukses. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tipe PLC-nya. Nah, FX3G. Nah, kemudian untuk yang kabel kedua bisa kita klik lagi yang serial USB ini. Nah, untuk yang kabel kedua yang micro USB itu tidak lagi menggunakan yang ini. Jadi kita pakainya yang USB yang ini. Kita klik yang ini, nah akan langsung bilang klik OK. Kemudian kita connection test kembali. Nah, bisa terkoneksi kembali, sukses. Di sini juga sudah muncul PLC tipenya. Setelah itu kita klik OK.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, pastikan untuk di sini jika kita akan membaca program atau data yang dari PLC kemudian kita masukkan ke laptop, berarti kita di sini pilihannya read. Nah, kemudian di sini ada set pilihan parameter plus program, select all, console all, select all. Jadi parameter dan program itu ketika kita klik, di sini akan muncul centang kecuali dua ini. Nah, ini mungkin device memory yang tidak tercentang. Nanti akan saya tunjukkan yang masuknya device memory itu yang apa. Cuman untuk saya sendiri, saya biasanya menggunakan select all. Jadi semuanya dicentang. Bisa juga satu-satu. Nah, setelah kita centang semuanya, kita langsung mulai execute. Nah, kita tunggu dulu. Nah, setelah semuanya komplit, kemudian kita close dulu. Kita close. Nah, tidak perlu panik jika programnya tidak langsung keluar, karena memang normal seperti ini. Bisa kita klik yang ini, program setting, kita klik 2 kali. Kemudian yang bawahnya lagi, execution program, kita klik lagi. Kemudian main. Nah, main ini akan untuk programnya yang ada di PLC. Kita klik lagi. Nah, berikut ini programnya yang ada di PLC tadi. Berarti sudah berhasil kita download, kita masukkan ke laptop. Nah, kemudian jika misalkan kita mau memasukkan programnya ke dalam dari laptop ke PLC bagaimana? Nah, seperti ini. Saya coba dengan program yang lain saja. Pertama kita klik ini dulu untuk bisa diedit layarnya. Saya hapus dulu. Nah, pertama saya akan mulai untuk bagaimana cara dari mengirim program dari laptop ke PLC. Nah, kita kosongkan dahulu, kemudian kita mulai lagi bikin program sederhana saja dulu untuk contoh rangkaian DOL. Di sini saya menggunakan kontak NO, saya beri terminalnya X0 inputnya, kemudian kita pilih OK. Kemudian yang kedua saya pilih stopnya menggunakan kontak NC dengan X1. Selanjutnya saya beri kontak outputnya menggunakan Y0. Nah, klik OK. Nah, ini sudah jadi rangkaian DOL-nya sederhana. Nah, tapi di sini ada perbedaan warna. Di sini abu-abu dan di sini putih. Nah, ini itu belum bisa kita masukkan ke PLC-nya. Perlu kita verifikasi lagi, perlu kita compile supaya bisa dimasukkan, dan untuk mengecek apakah ada error di program yang kita buat, mungkin duplikat coil atau mungkin kita ada yang belum dikasih keterangan X0 X1 input outputnya atau mungkin yang lainnya. Jadi pertama kita klik compile ini, kemudian build yang paling atas kita klik. Jika warna abu-abunya sudah hilang dan berubah menjadi putih dan tidak ada muncul pop-up error dan sebagainya, berarti program yang kita buat itu benar dan bisa kita transfer ke PLC. Kemudian kita klik online ini, kemudian write to PLC. Nah, pastikan di sini gambarnya itu dari laptop tanda panah menuju ke PLC. Kemudian di sini write. Lalu kita klik, terserah mau parameter plus program atau mungkin bisa dipilih semuanya, tidak masalah. Jika kalian memberikan komen di tiap gerbang logikanya, NONC-nya, bisa kalian klik komen, bisa kalian centang komennya. Jika tidak ada, ya bisa saja parameter dan program. Kemudian kita klik execute. Nah, jika muncul seperti ini tidak perlu khawatir karena ini hanya
kondisi PLC-nya. Jadi seperti tadi ada yang saya jelaskan, ada switch, run, dan stop. Nah, itu yang akan berpengaruh ke sini. Jika muncul seperti ini, kita cukup klik yes saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah komplit semua. Kemudian kita yes saja. Nah, sini udah selesai semua ini, komplit. Kemudian kita close. Nah, seharusnya program ini sudah masuk ke PLC-nya. Nah, untuk mengeceknya kembali bisa kita close aja dulu ini, mengecek apakah PLC-nya sudah ada programnya atau belum. Nah, hapus dulu. Kemudian kita ambil lagi data dari PLC ke laptopnya, apakah sama seperti yang pertama kali kita coba atau akan berbeda. Nah, kita online read from PLC. Nah, di sini kita bisa ini, kemudian execute. Saya ini yes to all saja sekali. Setelah komplit semuanya, kita close. Nah, kita klik lagi 2 kali yang main ini. Nah, programnya sudah berubah seperti yang tadi kita bikin. Yang waktu kita percobaan read pertama itu kan programnya cukup banyak di sini. Nah, setelah kita coba masukkan, bikin program baru, kemudian kita masukkan ke dalam PLC, hanya rangkaian DOL, kemudian kita DOL ulang, muncul lagi rangkaian DOL, berarti proses memasukkan dari laptop ke PLC itu berhasil. Ya, saya rasa cukup itu saja untuk tutorialnya. Untuk tutorial pada jenis tipe PLC yang lain bisa kalian klik saja linknya di deskripsi. Semoga saja untuk tutorial saya buat ini sedikit membantu buat yang masih mau belajar. Dan untuk video-video selanjutnya bisa kalian tunggu saja, akan saya upload juga, walaupun ya mungkin menunggu waktu luang saat tidak bekerja. Terima kasih sudah menonton.